Pernah gak sih, kamu merasa berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, sementara di dalam hati kamu hanya ingin berteriak, "Cukup!" Seperti saat kamu bilang, "Iya, aku akan datang," tetapi sebenarnya ingin meringkuk di rumah dan menikmati waktu sendiri tanpa gangguan. Kita semua pasti pernah mengalami kelelahan yang sama, terutama ketika ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita semakin tinggi. Di saat kita berusaha untuk terlihat baik, seringkali kita lupa untuk mendengarkan diri sendiri. Coba deh, perhatikan dirimu. Sudah saatnya kita jujur tentang bagaimana perasaan kita sebenarnya, sebelum semua ini semakin menguras energi dan mental kita. Pertama, mungkin kamu sering merasa tidak yakin dengan keputusan yang kamu ambil. Saat berinteraksi, kamu bisa jadi terlihat ceria, tetapi dalam hati, kamu bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya aku inginkan? Bingung dengan identitas sendiri bisa membuatmu merasa tertekan. Penting untuk memahami bahwa ini bukan hal yang aneh. Mencari kejelasan tentang siapa dirimu akan memudahkanmu ketika harus berpikir keputusan apa yang benar untukmu. Luangkan waktu untuk refleksi, tuliskan perasaanmu, dan coba terima diri sendiri apa adanya. Ini langkah yang berharga dan bisa membantumu menemukan kembali jati dirimu. Jangan ragu untuk mencari bantuan orang terdekat jika diperlukan, dan ingat bahwa perjalanan pengenalan diri adalah proses yang memerlukan kesabaran. Kedua, seringkali kamu mungkin merasa lelah hanya dengan memikirkan acara sosial yang akan datang. Satu sesi kumpul pun bisa membuatmu berpikir keras untuk mencari-cari alasan agar bisa absen. Saat orang lain bersenang-senang, di dalam pikiranmu, terbesit harapan untuk bisa berada di rumah dan menikmati waktu sepi tanpa gangguan. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa kamu merasa kebutuhan akan waktu sendiri sangat penting. Ini bukan hanya soal ingin menyendiri, tetapi lebih kepada kebutuhan untuk mengisi ulang energi emosional yang sering terkuras saat bersosialisasi. Terkadang, kamu perlu menghargai perasaan itu dan memberi dirimu izin untuk tidak hadir. Ingat, me time bukanlah sesuatu yang egois, melainkan kebutuhan untuk menjaga kesehatan mentalmu. Apakah itu membaca, menonton film, atau sekedar duduk tenang, hal-hal kecil ini dapat membantu mengisi kembali kekuatanmu. Ketiga, bisa jadi kamu sering merasa terjebak dalam pikiran ketika harus mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Saat teman atau pasangan bertanya, "Ada masalah apa?" kamu justru kebingungan untuk menjawab. Sulitnya mengungkapkan perasaan ini bisa menjadi tanda bahwa kamu sudah terlalu lelah berusaha menjaga segala sesuatunya agar terlihat baik. Mengapa tidak mulai berlatih untuk lebih jujur dengan perasaanmu? Belajar mengekspresikan diri mungkin menakutkan, tetapi itu adalah langkah penting untuk menggali lebih dalam lagi. Cobalah berbicara dengan seseorang yang kamu percaya dan mulailah dari hal-hal kecil. Dengan membiasakan diri, kamu akan menemukan cara yang lebih efektif untuk menyampaikan isi hatimu. Lambat laun, ini juga akan membantu kamu merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Keempat, setelah acara berkumpul, kamu mungkin merasa teramat lelah, seolah habis berlari maraton. Kelelahan emosional ini adalah tanda bahwa interaksi sosial memakan banyak energi darimu. Situasi ini bukan hanya tentang seberapa banyak kamu berbicara, tetapi lebih kepada bagaimana kamu terlibat. Pikiran dan perasaan yang terus berputar bisa membuatmu lebih lelah dibandingkan orang-orang yang terlihat energik setelah berkumpul. Memahami batasanmu adalah kunci dalam menjaga kesehatan mental. Jangan ragu untuk istirahat, dan ingat bahwa tidak perlu memenuhi semua ajakan untuk merasa diterima. Ciptakan momen untuk dirimu agar kamu bisa kembali bertenaga. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu nikmati setelah berkumpul dengan orang lain. Hal ini akan membantumu mereset pikiran dan mengembalikan energi. Kelima, perilaku ini seringkali muncul ketika kamu merasa bertanggung jawab untuk menjaga suasana hati orang sekitar. Kamu mengambil beban itu dengan harapan semua orang akan senang, tetapi seringkali kamu sendiri merasa tertekan. Kenapa kamu tidak menjadikan dirimu sebagai prioritas? Sedikit egois bukanlah hal buruk.
Jika kamu terus memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas dirimu, kamu mulai kehilangan gambaran siapa dirimu dan apa yang membuatmu bahagia. Kembangkan keinginan untuk menyenangkan dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai dan melibatkan dirimu dalam kegiatan yang membuatmu bahagia. Kamu akan terkejut melihat betapa positifnya dampak mengutamakan dirimu. Dengan ini, kamu bisa menciptakan ruang yang lebih sehat untuk diri sendiri dan orang lain dalam hidupmu. Keenam, seringkali kamu merasa cemas hanya karena tidak punya waktu untuk diri sendiri. Ketika jadwalmu sudah terlalu padat, kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang menguras energi. Rindukan momen untuk berdiam diri sejenak? Ketidakhadiran momen tenang membuat segala aktivitas terasa berat. Cobalah untuk mengatur waktu dan alokasikan beberapa menit saja untuk merenung atau melakukan hobi sederhana. Fokuslah pada satu aktivitas yang bisa mengembalikan ketenangan dalam diri. Memberi ruang untuk diri sendiri adalah penting agar kamu bisa lebih fokus dan memiliki energi yang lebih baik dalam menghadapi aktivitas lainnya. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu khusus dalam harimu, untuk melakukan sesuatu yang kamu nikmati dan yang bisa membawamu kembali dalam suasana hati yang lebih baik. Ketujuh, tanda terakhir ini muncul ketika kamu merasa hidupmu dipenuhi dengan harapan orang lain. Apakah kamu tidak merindukan ketika hidupmu hanya menjadi milikmu sendiri, tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun? Mungkin kamu berharap bisa menjalani hari-hari dengan lebih bebas. Begitu banyak tekanan yang datang dari luar dapat memengaruhi kesehatan mentalmu. Oleh karena itu, mulailah mengevaluasi apa yang benar-benar ingin kamu capai dengan hidupmu. Cobalah untuk melepaskan diri dari ekspektasi yang berlebihan dan fokuslah pada apa yang membuatmu merasa bahagia. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi sangat penting untuk menemukan kembali makna hidupmu yang sesungguhnya. Mengubah pola pikir ini bisa memberi kamu kebebasan yang sangat kamu butuhkan, serta memberikan kesempatan untuk menggali potensi dirimu secara lebih mendalam. Jika kamu merasa terhubung dengan hal-hal ini, ayo subscribe Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak konten bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.